Dan satu hari itu kita pernah mencoba di 10 titik yang mau nerima cuma 2. Karena mereka pikir, produk opo iki mbak masuk laku produk kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Aryasawati. Saya owner bumbu rujak manis Cak Mimin. Nah, bumbu rujak manis Cak Mimin ini ada 4 varian kepedasan. Ada manis, sedang, pedas, dan super pedas. Dan kita juga punya produk baru yaitu bumbu rujak Bangkok. Dan Cak Mimin ini lokasinya ada di Banyu Urip Wetan Gang 5. Nah, itu lokasinya sebutannya Iringan Ninjara. Tapi jangan khawatir, produknya terkenal top chef. Saya mulai membuat bumbu rujak manis itu sejak tahun 2012. Awalnya itu karena keluarga besar itu pecinta rujak, sukaannya rujakan, dan seringkali kalau ada beberapa kegiatan baik di kantornya bapak waktu itu atau di kampung, itu yang kebagian buat bumbu rujak itu ibu, dan semuanya itu cocok sama bumbu rujak buatannya ibu. Nah, bahkan beberapa orang yang pernah mengkonsumsi itu akhirnya order. Nah, waktu itu kita masih belum kepikiran untuk dibuat dalam kemasan yang bagus, belum. Jadi waktu itu masih pakai botol bekas, belum ada label, bahkan sama orangnya itu akhirnya dibuat jualan rujakan lagi. Nah, setelah itu kok semakin banyak yang pesen. Nah, saya pikir, wah, prospek ini kelihatannya. Akhirnya karena saya sendiri itu mikir kebersihan, kehigienitasan itu jadi faktor pertimbangan. Akhirnya kita buatlah bumbu rujak manis yang instan, istilahnya sudah nggak perlu ribet lagi ngulek-ngulek. Nah, soalnya kan orang sekarang tuh sukanya yang instan-instan, jadi nggak perlu menyiapkan bahannya, nggak perlu menyiapkan peralatannya, cobek. Nah, mereka kan tinggal beli ini di store, itu aja. Dan alhamdulillah kita buat dalam kemasan botol yang baru, higienis. Kita buat labelnya, waktu itu labelnya sederhana banget. Kita itu masih ngeprint sendiri, pakai printer yang sangat sederhana. Dan awal belum ada legalitas, namun setelah kita menjadi binaan dinas dari pemerintahan kota, kita mulai membuka lah wawasan. Ternyata legalitas produk itu penting, dan kemasan itu penting, label itu penting. Nah, akhirnya saya mulai mempelajari dan mulailah saya mengurus legalitas sendiri. Semuanya mandiri waktu itu awalnya. Dan setelah kita bergabung binaan dinas, alhamdulillah kita dibantu untuk legalitas-legalitas lainnya. Dan akhirnya tercetuslah produk ini, bumbu rujak manis kemasan yang instan, enak, praktis, mau dibawa kemanapun dan mau rujakan dimanapun, kapanpun itu siap sedia. Seperti itu. Bumbu rujak manis Cak Mimin ini mungkin karena saya sering menjadi narasumber di beberapa acara, sehingga orang melihat bumbu rujak manis Cak Mimin ini sangat prospek. Dan saya yakin semua orang pasti bisa buat bumbu rujak manis. Jadi sekarang memang kompetitornya sangat banyak. Tapi alhamdulillah karena saya pelopornya, jadi kita sudah benar-benar tahu dari hulu sampai ke hilirnya. Dan saya memang sendiri berusaha untuk fokus ketika membuat usaha seperti itu. Nah, untuk kelebihannya apa sih bumbu rujak manis Cak Mimin sehingga banyak orang kalau mau rujakan yang di pikiran mereka itu
oh kalau mau beli bumbu rujak manis Cak Mimin saja gitu. Karena satu, kita selain punya agen dan reseller yang ada di beberapa kota, bahkan kita ada di luar pulau, kita juga ada di Taiwan. Nah, itu karena satu, kita itu selalu ready stock. Semua varian produk kita itu selalu ready stock. Jadi mereka mau order kapanpun dan mau dikirim kemanapun, kita itu selalu siap. Itu yang pertama. Yang kedua, legalitas produk kita itu paling lengkap. Kita sudah punya izin BPOM RIMD. Nah, sebelum memiliki izin itu, kita harus mengurus sertifikat CPPOB, di mana itu menyatakan bahwa proses produksi kita itu sudah memenuhi standarnya mereka. Selain itu, tempat produksi kita juga sudah memenuhi standarnya BPOM. Itu. Jadi istilahnya agen dan reseller kita itu merasa aman ketika mereka mau memasarkan karena legalitasnya baik halal, perlindungan merek, BPOM, PIRT itu lengkap. Bahkan ketika mereka mau memasukkan ke pusat oleh-oleh atau toko retail baik bersifat lokal maupun nasional, itu mereka terjamin. Dan ketika mereka mau memasukkan itu diminta ilegalitas, kita siap mengirimnya. Itu. Dan bahan kita berusaha menjaga kualitas produk kita, terutama di bahan baku. Bahan baku kita memang gula merahnya ini kita tidak ambil yang di pasaran, kita ambil langsung di Lumajang. Nah, dan kita minta sesuai dengan standar gula merah kita. Karena bahan baku utamanya itu gula merah, jadi gula merahnya itu harus benar-benar sesuai standar kita. Kalau orang petaninya itu ngomongnya gula merah kelapa asli atau ngomongnya gula merah kasar kayak gitu. Apa sih bedanya sama gula merah yang ada di pasaran sekarang? Bedanya itu kalau kita pakai gula merah kelapa asli itu dia rasanya lebih gurih. Nah itu, jadi nanti kalau customer yang sudah terbiasa dengan taste produk kita, itu mereka bisa merasakan bedanya. Dan komposisi produk bahannya itu sangat terjaga. Jadi istilahnya gramasinya itu benar-benar kita jaga resepnya. Itu. Jadi kita bukan hanya angger cemplang-cemplung gitu seenaknya sendiri, nggak bisa. Semuanya memang sudah ada SOP-nya, Standard Operation Procedure, bahasa Maduranya atau bahasa Inggris Timurnya itu. Dan alhamdulillah pegawai-pegawai kita itu juga yang sudah kerja dengan kita dalam jangka waktu yang lama, jadi sudah hafal dengan prosedurnya dan sudah mengerti, sehingga alhamdulillah bisa menghasilkan produk bumbu rujak manis Cak Mimin ini yang sudah dipercayai oleh banyak customer kita yang sangat loyal sama kita. Ketika menjalankan usaha ini itu tidak selamanya jalannya mulus atau enak banget gitu, langsung sukses, langsung gede omsetnya, enggak. Awal itu kita masih produksi itu hanya 10 kilo gula merah, dan waktu itu kita masih sistem pemasarannya itu masih offline, dan kita itu masih keliling menitipkan ke penjual kue-kue basah di pasar tradisional gitu. Dan satu hari itu kita pernah mencoba di 10 titik yang mau nerima cuma 2, karena mereka pikir produk apa ini mbak masuk laku produk kayak gini. Saya sampai ngerayunya gini, nggak apa-apa bu, ini sistemnya konsinyasi kok, kalau nggak laku juga nggak apa-apa, saya ambil lagi gitu loh. Bahkan saya sampai ngapunten, sampai menghubungi beberapa pusat oleh-oleh, sok telepon, maaf di sana ada bumbu rujak manis Cak Mimin tidak gitu, soalnya itu saya mau pergi keluar kota mau cari oleh-oleh itu rasanya enak. Tapi mereka bilang, oh tidak ada bu, coba ya mbak, coba mungkin bisa dicarikan apa-apa gitu. Jadi kita benar-benar upaya pemasarannya waktu awal-awal itu benar-benar jatuh bangun. Dan akhirnya ketika pabrik suami itu terbakar,
Nah, banyak pegawainya kan istilahnya waktu luangnya lebih banyak. Mereka memang tidak di PHK atau tidak diputus kerja, tetap dibayarin, tapi waktu luang kerjanya lebih banyak. Akhirnya saya bilang ke suami, karena waktu itu kita juga barusan ngambil KPR, jadi saya bilang ke suami, nggak usah sedih lah, nggak usah putus asa, gini aja, sampean sama teman-temannya sampean itu coba menjalankan bumbu rujak manis ini. Satu hari cari beberapa tempat untuk dititipi, dan temennya sama juga gitu. Silahkan memasarkan produk ini dimanapun, nggak harus bayar lebih dulu, sistemnya tinggal satu nota. Jadi mereka bawa dulu, nanti setelah beberapa minggu mereka ambil lagi, baru bayar nota yang sebelumnya itu. Dan alhamdulillah, karena musibah itu yang akhirnya membawa rezeki bagi saya jauh lebih besar. Pasarnya bumbu rujak manis ini semakin luas, dan istilahnya penjualan offline-nya itu semakin banyak, dan omsetnya semakin meningkat. Bahkan ada sebuah agensi yang mengajak kerjasama membantu untuk digital marketingnya dan digital branding, sehingga lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas. Dan makanya dari dalam hati saya itu ketika ditanyain, Mbak, kok usahanya bisa sukses ya gitu, kok bisa gede? Saya jawab, karena saya banyak yang bantu. Karena saya banyak yang bantu. Tanpa bantuan mereka, baik pegawai maupun agen dan reseller, tim yang berkolaborasi dengan saya, nggak mungkin usaha ini bisa sebesar ini. Awal usaha, modal kita itu masih 200.000, dan itu kita produksi masih per 10 kilo, dan cuma jadi sekitar 40-50 botol, dan itu laku dalam waktu 1 bulan lebih. Bisa dibayangkan, karena kita masih benar-benar istilahnya menunggu customer, kita belum menjemput bola. Nah, alhamdulillah sekarang itu untuk bumbu rujak manis Cak Mimin sendiri itu produksinya setiap hari sekitar 600 botol atau sekitar 200 kilo gula merah, sekitar 2 kuintal. Dan 1 bulan itu kita sekitar, kalau musim biasa lah itu sekitar 10.000 botol. Tapi kalau peak season itu waktu musim kemarau, musim mangga, nah itu bisa sampai 15.000 bahkan 20.000 botol. Gitu. Dan untuk pemasarannya kita bukan hanya lingkup kota, kita itu provinsi, nasional, bahkan kita juga punya agen di Taiwan dan Hong Kong. Mereka adalah TKI yang punya online shop di sana. Jadi ternyata TKI itu masih kangen dengan produk-produk yang Indonesia banget, istilahnya produk yang deso. Nah, dan mereka senang, apalagi untuk produk yang pedes-pedes, itu rame banget di sana. Dan alhamdulillah kita juga sudah kerjasama sama Alfamidi Sejatim. Jadi kalau ada Alfamidi Sejatim itu ada produk kita, tapi yang kemasan cup yang 75 ml untuk sekali pakai. Dan mereka biasanya dibundling sama buah potongnya mereka. Dan untuk produk cup sendiri itu 1 bulan itu sekitar orderannya mereka itu sekitar 5.000 sampai 10.000 cup. Itu beda lagi kalau waktu sama mereka dipromokan. Nah itu bisa lebih banyak lagi gitu. Ya alhamdulillah dengan bantuan banyak orang usaha ini bisa lebih berkembang dan semoga bisa lebih memberdayakan masyarakat sekitar. Untuk teman-teman yang mau mulai usaha atau usahanya sudah jalan tapi lagi jatuh, nah pesan dari saya, 1, fokus. 2, jangan mudah menyerah dan teruslah belajar. 3, lengkapilah legalitas produk kita. Karena dengan legalitas lengkap akan semakin banyak kepercayaan customer terhadap produk kita. Yang ketiga, keempat, itu
Mulailah dari sekarang penerapan digitalisasi dan kolaborasi. Memang kita tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi berkolaborasilah dengan banyak pihak yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang ingin jadi mitra, agen dan reseller maupun mau beli untuk konsumsi pribadi, bisa cek di IG, fanpage, dan TikTok kami di cakmimin.id. Jangan lupa, kalau mau rujaan, pilih bumbu rujak manis Cak Mimin yang enak dan praktis, tinggal son.